Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas saham yang di-request oleh salah satu penonton, yaitu saham DRMA ya, atau Dharma Group. Mereka bergerak di bisnis produksi spare part atau komponen kendaraan. Kita bisa lihat produknya mereka. Ini komponen ya, komponen roda 2, komponen roda 4, ini kendaraan ya. Dan mereka juga jual kendaraan roda 3 untuk UMKM. Jadi mereka produksi komponen roda 2 dan roda 4, sekaligus mereka jual kendaraan langsung ya, kendaraan jadi roda 3. Nah, untuk detailnya nanti kalian bisa ngecek sendiri di dharmagroup.co.id. Kalian juga bisa ngelihat laporan keuangan, laporan tahunan di halaman hubungan investor. Di sini ada laporan tahunan, ada prospektus, dan lain-lainnya. Ngecek sendiri aja di websitenya dharmagroup.co.id. Nah, ini kita mau lihat profil singkat mereka di halaman itx.co.id. Mereka baru IPO di tahun 2021 ya. Ini mereka industrinya suku cadang otomotif. Ini jajaran direksi dan komisaris. Kalian wajib cari di Google apakah punya rekam jejak yang buruk atau tidak, dengan cara ketik nama mereka spasi kasus atau skandal. Kalau ada, harus hati-hati. Nah, ini pemegang sahamnya, komposisinya ini dikendalikan oleh satu grup perusahaan ya. Satu grup perusahaan ya, aku lupa namanya, nanti aku tunjukin. Nah, ini dia, Triputra Group. Ini yang mengendalikan saham atau perusahaan DRMA ini. Jadi ini milik Triputra Group, ini milik Triputra Group. Jadi sudah pasti dikendalikan oleh Triputra Group ya. Jadi secara komposisi sih cukup ideal ya. Ada satu pengendali yaitu Triputra Group. Masyarakatnya 33%. Oke ya. Dan juga mereka perusahaannya dimiliki oleh jajaran direksi dan komisaris ya, lumayan banyak juga persentasenya. Ada yang 5%, ada 4%. Cukup menarik ya sebenarnya dari pemegang sahamnya. Tapi kalau misalnya mereka jualan jadi tidak menarik. Oke, kita masuk ke bagian prospektus. Jadi kita mau lihat mereka IPO itu dananya buat apa. Sekitar 70% mereka pakai untuk ekspansi ya, ekspansi bisnis yang dibagi dua, yaitu pabrik dan mesin. Jadi 17%, 88%, 17%-nya pabrik, sisanya 80% mesin. Ya, 60 miliar, 250 miliar. Jadi ini 70% itu udah mencakup lumayan banyak, mungkin sisanya itu operasional dan lain-lain. Jadi kita nggak perhatikan, karena dari 70% ini udah lumayan banyak untuk ekspansi ya. Jadi artinya dana IPO itu digunakan dengan tepat. Itu artinya bagus. Kita masuk ke laporan keuangan kuartal 4 mereka ya, 31 Desember. Disajikan dalam rupiah, jadi semua angka di sini tidak perlu dikali lagi. Kita mau lihat total aset lancarnya dulu. Ada 1,3 T terbagi dari piutang, persediaan, dan uang cash. Kita mulai di persediaan. Berapa banyak ya yang siap dijual. Jadi perbandingan bahan baku sama barang yang jadi yang siap dijual itu berapa banyak. Kita lihat di nomor 7. Nomor 7. Ini dia kelewatan. Nomor 7, nah ini. Dari 431 miliar, yang barang jadi hanya 57 miliar aja. Sisanya masih bahan baku ya, tools dan lain-lain. Jadi yang ini yang siap dijual 57 miliar. Cukup kecil ya, 57 dari 431. Oke, kita kembali. Jadi yang bisa jadi uang cash, benar-benar uang cash ya, 57 dari persediaan ditambah piutang ya, 630, berarti sekitar 680-an ya, 680 tambah, jadi sekitar 880 miliar ya, dari gabungan uang cash, piutang, dan persediaan yang bahan jadinya ya. Jadi total 880. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek itu harus dilunasi di bawah 1 tahun. Nah, ini liabilitas ya. Jangka pendeknya ternyata 1 T. Ternyata nggak cukup ya. Dari gabungan uang cash, piutang usaha, dan
persediaan yang barang jadi itu nggak cukup karena hanya 880. Untuk menutupi utang yang di bawah 1 tahun itu nggak cukup. Berarti mereka harus tambah utang agar bisa lunas utang jangka pendeknya. Jadi ini resikonya cukup tinggi dari sisi utang jangka pendek. Tapi karena ini grupnya kelihatan besar ya, Triputra Group ya, harusnya aman sih, harusnya. Oke, kita masuk ke bagian total utang ya, total liabilitas. Kita bandingkan dengan total ekuitas. Hampir 1:1 ya. Ekuitasnya 1,4 T, liabilitasnya 1,2 T ya. Idealnya sih harusnya ekuitas lebih banyak 2 kali lipat dibanding liabilitas. Kenapa? Karena keuntungan bagi investornya lebih tinggi kalau ekuitasnya lebih tinggi. Kalau misalnya liabilitasnya lebih tinggi, ekuitasnya dapatnya dikit. Kalau saat perusahaan ini mendapatkan keuntungan, mereka akan lebih banyak bayar utang kalau modal utangnya lebih besar. Jadi ini kurang ideal sebenarnya dari sisi permodalan ya. Oke, masuk ke laporan laba rugi. Mereka ada pertumbuhan kinerja ya dari 2021 ke 2022 dari sisi omset 2,9 T naik ke 3,9 T. Sayangnya margin laba kotor mereka tipis. Mungkin karena mereka bergerak di bidang komponen ya. Jadi komponen itu kita nggak bisa jual dengan margin yang tebal. Karena itu bukan produk jadi, itu produk yang setengah jadi untuk membantu memproduksi kendaraan. Jadi margin mereka tipis ya untuk produksi komponen. Sisa laba bersih mereka hanya 300 miliar ya, dan 396 miliar. Naik ya dari 2021 ke 2022. Karena omset mereka juga naik. Nah, meskipun omset mereka naik 1 T ya, tapi laba bersih mereka hanya naik hanya puluhan miliar aja, kecil jadinya. Karena memang margin laba kotor mereka cukup tinggi, cukup rendah ya atau tipis. Sayang banget ya, omset mereka besar tapi laba bersihnya sedikit. Tapi mereka ada peningkatan. Oke, kita lihat ke sisi arus kas ya. Arus kas mereka kelewatan. Nah, di sini operasional mereka positif, artinya bagus. Tahun 2021 mereka uang cash masuk 240 miliar, 2022 masuk 269 miliar. Jadi ini bagus. Kita lihat dari sisi pendanaan, ya mereka ada tambahan utang. Lalu sisanya pembayaran. Karena utang yang harus dibayar itu masih kurang 200 miliar. Ya, masih kurang 200 miliar ya. Jadi mereka mungkinan akan tambah utang lagi di tahun ini. Gitu. Oke, cukup ya. Overall memang kinerja mereka ada pertumbuhan, itu artinya bagus. Tapi kalau dari sisi utang mereka punya resiko. Nah, ini kinerja tahunan mereka ya. Mereka IPO di tahun 2021. Nah, kelihatan di sini dari sisi ekuitas naik ya, naik lumayan banyak dari 500 miliar naik ke 1 T karena ada pendanaan dari IPO. Artinya bagus ya. Oke, ini aku belum bisa komentar terlalu banyak soal pertumbuhan mereka. Mereka harus buktikan dulu, mungkin 10 tahun kinerja baru bisa kelihatan. Atau kita harus cari tahu data-data yang sangat detail mengenai prospek bisnis ke depan, mereka mau ngapain aja, apakah bangun pabrik sekian, maksudnya ada berapa pabrik, berapa mesin, mereka mau mengarah kemana, dan lain-lain. Dan kebetulan mereka bergerak di bidang otomotif ya. Bisnis mereka ini otomotif, komponen otomotif lebih tepatnya. Ini produk. Jadi mengarahnya bisa kemana aja sebenarnya mereka. Apalagi mereka baru jual kendaraan roda 3 untuk UMKM. Masih bisa kemana-mana mereka. Jadi untuk kinerja sih tahunan aku belum bisa komentar, belum kelihatan. Karena datanya masih belum lengkap, masih sedikit. Tapi kalau untuk kesehatan keuangan ya mereka ada risiko ya. Risiko di utang jangka pendek. Jadi uang cashnya masih seret ya. Uang cash sedikit banget jadi masih seret. Jadi utang
Jadi mereka kalau mau ekspansi pun juga masih setengah-setengah kalau mau mereka ekspansi karena uang cashnya seret. Mereka harus tambah utang, ada ekspansi mereka lebih gila. Oke, di harga terakhir 860 yang aku catat ya, nggak tahu nih sekarang harganya berapa. Tapi yang aku catat 860 itu menghasilkan PE ratio 10,27 kali, PPBR 2,91 kali, dividen yield 1,74%. Ini aku anggap wajar. Karena ini PVB-nya juga belum tinggi-tinggi banget dan kinerja labanya juga cukup oke ya. Jadi aku ambil jalan tengah, wajar ya segini. Gitu. Dividennya kurang menarik sih sebenarnya, hanya 1%. Jadi aku anggap nggak dapat dividen. Sebenarnya ada, cuman terlalu kecil, aku anggap nggak ada. Tapi kalau gabungan dua ini ya oke lah, aku posisikan wajar. Gitu. Oke ya. Masuk ke presentasi mereka. Presentasi mereka dilakukan di November 2022. Public expose ya, public expose atau paparan publik atau presentasi mereka ke masyarakat atau media. Nah, ini dikendalikan oleh Triputa Group. Triputa Group kalian harus cari tahu orangnya siapa, apakah punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Kalau misalnya punya, kalian harus hati-hati. Jangan-jangan sahamnya digoreng, lalu kalian dibungkus oleh mereka, maksudnya disapu bersih. Mereka jualan semua, akhirnya kalian nyangkut di harga yang tertinggi. Jadi kalian pastikan nih pengendalinya siapa orangnya. Orangnya bukan grup ya. Cari tahu orang yang dibalik Triputa Group ini siapa. Oke, ini dikendalikan Triputra ya. Triputra ini orangnya siapa aku nggak tahu. Ini juga kalian harus cari tahu nih satu-satu nih. Cek di Google apa punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Ini pabrik-pabriknya mereka. Ya pabrik. Ini produknya mereka. Nah, ini produk. Ini brand-brand yang mereka bantu. Nah, ini ada bisnis partner ya. Ada bisnis partner, strategi teknologi partner, long term customer. Oke. Ini strategi mereka ya. Jadi ini GDP Indonesia. Dan ini yang sebelah kanan ini ada ruang pertumbuhan untuk market di Indonesia ya. Mereka bandingkan ke Thailand dan Malaysia, negara tetangga. Thailand dan Malaysia itu pertumbuhan kendaraannya cukup tinggi, tapi Indonesia masih kecil ya. Jadi masih ada 3,6 kali dari Thailand, 5,6 kali dari Malaysia. Sebenarnya dibandingkan kayak begini itu kurang pas ya. Sepertinya kurang pas. Oke, lanjut. Position to capture new opportunity. Oke. Ada informasi yang menarik. Oh, di sini sebelah kanan atas ya. DRMA sales contribution kanan atas nih. Ternyata kontribusi paling banyak itu mereka di kendaraan roda 2. Roda 2 yang warna hijau. Hijaunya lebih tebal nih. Roda 4 masih sedikit, birunya tipis, yang others yang abu-abu. Jadi DRMA ini kontribusi paling banyaknya itu dari roda kendaraan kedua. Kendaraan roda 2 ya. Oke, ini new production site. Jadi ini tempat produksi yang baru ya, yang bisa meningkatkan potensi omset mereka naik atau tidak. Potensi kenaikan omset gitu ya. Ini pendapatannya 50 miliar di tahun 2023. Start commercing di semester 2. Jadi per tahunnya itu bertambah 200 miliar. Di 2023 mungkin akan bertambah sedikit ya. Ini udah dikasih tahu angkanya, ini jelas banget. Capexnya 239 miliar dari IPO. Langsung dipakai untuk bangun pabrik. Oke, ini bagus. Paling kinerja paling bagusnya di 2024 baru berasa. Ya, 2024 bertambah omsetnya 200. Bertambah 200 berarti 4,1 kali 4,1 T. Karena di 2023 kan masih belum ya, belum selesai. Masih belum selesai di 2003. Semester 2 baru mereka selesai. Dan ini aku nggak tahu bertambah berapa banyak. Nanti, oke, itu aja sih.
Ini tactical strategis in penetrasi kendaraan roda listrik, era roda listrik ya. Ini ada pergub dan peraturan dan lain-lainnya, jadi mereka bantu akomodasi kendaraan listrik di Indonesia. Mereka bangun stasiun juga untuk roda 4, roda 2. Dan ini mereka memproduksi kendaraan roda 3 untuk pasar UMKM. Oke, financial performance lewatin aja karena kita udah lihat ya. Ya paling gitu aja yang menarik ya. Mereka ada tambahan pabrik baru. Jadi per tahunnya tambah 200 miliar. Lalu mereka ada jualan roda ketiga ya yang baru. Dan mereka mendukung kendaraan listrik. Itu sih informasi yang paling oke dari sini. Sesi tanya jawab. Setelah mereka presentasi ada sesi tanya jawab. Kinerja 2022 lewatin, kita udah lewat. Udah lihat ya tadi. Proyeksi net profit kendaraan roda 4 masih dalam perhitungan, lewatin. Bagaimana proyeksi? Ini lewatin juga karena 2022 udah lewat. Bagaimana sales kendaraan roda 3? Apakah sesuai ekspektasi? Mereka khususnya dapat dari pemerintah ya, Departemen Pertanian. Kuartal 4 justru melebihi ekspektasi. Jadi mereka tumbuhnya di kuartal 4. Memang dari Januari penjualan kita masih di bawah investasi. Justru di Januari sampai September mereka tidak ada, maksudnya kinerjanya tidak bagus. Masuk kuartal 4 baru bagus di kendaraan roda 3 ya. 3W Power S. Saat ini RMA mengembangkan spesifikasi produk apa aja untuk kendaraan ekosistem kendaraan listrik. Oh, ini mengurangi berat body lewatin. Padahal kan mereka tanya soal ini ya, ekosistem ya. Ini ngomongin kendaraan produknya sendiri. Ini masih produk. Ini perkembangan EV akan semakin menjadi keuntungan ya. Ini masih produk. Nah, ini baru ekosistem. Jadi yang paragraf-paragraf sebelumnya ini ngomongin produk kendaraan listrik. Tapi di sini ada mereka membuat charging station itu sendiri ya. Maupun slow maupun fast mereka bikin. Mereka berprinsip untuk dapat berkontribusi untuk memajukan perindustrian nasional. Oke. Demikian juga untuk EV roda 2 yang pasti membutuhkan pengisian baterai. Jadi mereka ekosistemnya ya bantu untuk mendirikan charging station. Itu aja sih paling. Dan karena ini membutuhkan listrik yang besar sehingga kedepannya akan dibutuhkan banyak sekali tempat penukaran baterai. Oke, itu aja. Investasi untuk memasuki era kendaraan listrik. Berapa investasi yang disiapkan? Apakah ada angkanya? Tidak ada ya, tidak ada angkanya. Tapi mereka lagi sedang ya. Tidak terlalu banyak investasi yang dilakukan ya. Untuk membuat charging station, mereka juga sudah punya mesin-mesinnya. Ya tidak banyak, karena mungkin teknologinya cukup simple ya. Mereka cukup sediakan sumber listrik dan packagingnya. Itu mungkin tidak terlalu besar. Berapa target kontribusi segmen produk elektrifikasi terhadap total pendapatan? Melihat bahwa sampai tahun 2030 pertumbuhan kendaraan listrik ini belum bisa mengalahkan kendaraan listrik ya, kendaraan bensin. Terakhir salah satu menteri juga mengungkapkan, jadi intinya kendaraan bensin masih merajalela, listrik masih kontribusinya masih kecil sekali. Kapan akan dimulai? Jadi kendaraan roda 3 untuk listrik ya. Kan yang bensin sudah jalan mereka. Yang bensin sudah jalan di kuartal 4. Ya, ini sudah jalan di kuartal 4, tapi kalau yang roda 3 untuk listrik mereka mulai sedang uji sertifikasi ya, sertifikat untuk safety-nya dan lain-lain. Kemungkinan mereka akan mulai pada tahun ini semester 2. Jadi semua pendapatan akan bertumbuh di semester 2 di tahun ini. Oke, ini PLTS di 2 pabrik baru. Wah, ini tentang efisiensi ya, atau sosial lingkungan ya. Lewatin aja sosial lingkungan. Dari charging station, apakah jadi DRMA akan mendapatkan
pendapatan dari charging station? Ini pertanyaan bagus. Mereka belum memulai charging station, akan dimulai pada tahun depan, maksudnya tahun ini ya, karena ini presentasinya di tahun 2022. Jadi mereka akan mulai di tahun ini. Selain kita akan memproduksi alatnya sendiri, kita juga memang mempunyai tujuan untuk mensupport adanya SPKLU di seluruh Indonesia. Dan pemerintah juga pasti butuh support dari swasta, namun untuk kapasitasnya masih kita bicarakan. Jadi mereka belum bisa bicara ya soal ada income atau tidak. Kemungkinan pasti ada income lah ya, kemungkinan. Tapi tunggu kabar dari mereka. Oke, kompetitor di wiring harness dan baterai pack siapa aja dan berapa persen market share DRMA? Untuk wiring harness dan untuk mobil Jepang, merek Jepang memang membutuhkan wiring harness yang diproduksi oleh perusahaan Jepang di Indonesia. Partner kita, Kyushin Corporation, itu juga sebenarnya adalah perusahaan yang 50% share-nya adalah milik Sumitomo Jepang, jadi tidak ada masalah kalau untuk mendapatkan order-order dari mobil-mobil merek Jepang. Oke, ini mereka nggak ada kendala ya, karena memang ada market share dari Sumitomo Jepang. Kalau market share untuk roda 4 masih kecil, jadi mereka mainnya di kendaraan roda 2 ya. Kalau mau jadi dealer, ini malah tanya, ini bisnis lagi, lewatin aja. Power S melakukan motor roda 3 dengan oke. Sedangkan Wuling ini lewatin aja. Penjualan mobil domestik sampai sekarang tertinggi mencapai di tahun 2022 kemarin, memang itu cetak rekor ya untuk kendaraan ya. Untuk mobilnya lebih tepatnya. Pandangan mereka, ini tanya pandangan, ini lewatin aja ya. Ya mereka kalau GDP naik, penjualan mobil naik. Kan kita pengen tahu bisnis, nggak ingin tahu pandangannya aja. Nggak pengen tahu soal pandangan mereka maksudnya ya. Lewatin aja, karena soal pandangan kan kalau untuk menebak masa depan itu kita tidak tahu. Kecuali kita tanya langkah apa yang mereka lakukan, itu mungkin bisa. Ini ngomongin data-data, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kalian masuk halaman website idx.co.id, keterbukaan informasi, ketik kodenya public dan kode saham, nanti muncul filenya kok. Ya, informasinya juga nggak begitu penting soal kinerja. Apakah DRMA memiliki dividen policy yang stabil? Mereka akan bagi setidaknya 20% dari laba. 10% juga nggak masalah. Karena uang cash mereka sedikit ya. Ini karena uang cash mereka sedikit dan uang masuk cashnya pun juga sedikit, 200 miliar. Nggak terlalu banyak menurutku untuk mereka mau investasi ini hanya 195. Sementara utang mereka cukup besar. Nggak usah bagi dividen pun juga nggak masalah sebenarnya. Capex untuk 2023 rencananya akan dipakai untuk apa saja? 120 sampai 150 miliar capexnya yang dipakai untuk dua pabrik baru, kurang lebih 100 miliar. Oke. Mereka akan pakai untuk dua pabrik baru ya di tahun 2023. Mau menyelesaikan pabrik utama, dua pabrik. Itu artinya bagus. Berapa banyak bisnis DRMA atau POTS yang akan absolut dari peralihan dari kendaraan bensin ke kendaraan listrik ya. Kalau kita melihat saat ini rasanya masih cukup lama untuk produksi kendaraan bensin total berhenti. Jadi ini kan tanya parts-parts dari kendaraan bensin ini apakah ada yang mati atau tidak kan. Tapi jawaban dari DRMA ini bilang masih parts dari kendaraan bensin ini masih lama untuk mati. Dari pihak produsen Jepang, mereka tidak langsung pindah dari bensin ke listrik, tapi selalu ingin hybrid. Jadi produsen Jepangnya mereka nggak mau matiin pabrik-pabrik yang sudah lama di bensin. Mereka lebih baik gabungin listrik dengan bensin ya. Jadi mereka dapat 2 kali cuan. Sementara itu mereka masih belum rela untuk melepas keuntungan dari kendaraan bensin ya. Gitu. Apakah bisa dijelaskan isi dari other business? Other business mereka kalau kita lihat laporan keuangan kurang begitu signifikan ya.
kurang begitu signifikan ya. Pendapatan lain adakah? Pendapatan operasional lainnya 161 belum signifikan, tapi boleh patut kita baca. Ada fastener, ada 3W. 3W itu kendaraan roda 3 ya. Ada bicycle, Tooting Dice Jeep yang diproduksi oleh Dharma Precision Tools. Jadi ini beberapa bisnis lainnya ini bisa menjadi keuntungan yang besar di masa depan kalau mereka memiliki tim marketing yang jago ya. Dan mungkin ada kebijakan pemerintah yang bisa mendukung. Ini mungkin bisa. Yang penting kita tahu ini mereka ada produk-produk baru ya. Oke, ini soal harganya akan lebih mahal karena mereka tidak mendapatkan skala dan lain-lain. Ini nanti kalian baca sendiri aja. Tapi intinya mereka punya potensi dari bisnis baru ini bisa menjadi besar kalau ada dukungan dari tim marketing, pemerintah, soal kebijakan dan lain-lainnya. Terutama kendaraan roda 3 ini. Oke, mereka ada produk baru intinya. Jadi dari tanya jawab hasilnya menarik ya. Ada 2 pabrik baru yang akan dijalankan atau mau diselesaikan di tahun ini. 2 pabrik baru. Lalu kendaraan roda 3 yang bensin ya, yang Power S itu di tahun kemarin di kuartal 4 lumayan maju ya penjualannya, dan kemungkinan di tahun ini bisa meningkat lagi. Lalu di semester kedua kendaraan roda 3 ya. Mana tuh tadi kendaraan roda 3 yang listrik ya, yang listrik akan berjalan di semester 2 di tahun ini. Jadi tahun ini, akhir tahun ini mungkin ada peningkatan omset yang cukup besar karena banyak project yang selesai di semester 2 ini. Gitu. Jadi mungkin di 2023 ada peningkatan omset ya dan laba bersih, dan ini pun mungkin akan di atas 4,1 triliun. Jadi kita tunggu aja di laporan keuangan kuartal 1 mereka ya, apakah menarik atau tidak. Tapi secara umum dari hasil tanya jawab dan presentasi mereka, tahun ini kemungkinan bisa naik omset dan laba bersih mereka. Oke, ini historical harga saham mereka dari IPO ya, naik dari 500-an naik ke 800-an, lumayan banyak, 50% lebih naik ya. Dan mereka selalu mencetak di harga tertinggi. Ketika mereka naik, mereka turun dulu sebentar, naik lagi, turun lagi sebentar, naik lagi. Turunnya pun hampir mendekati support tuh sebenarnya ini. Kita mau lihat kinerja 1 tahun mereka ya nih. Mereka sempat naik lalu turun lagi mendekati harga support, tapi nggak jadi mendekati. Ini sempat turun lagi, naik lagi. Jadi ini tunggu kinerja laporan keuangan kuartal 1 2023 ya. Kalau misalnya kinerjanya kurang bagus atau stagnan, ini mereka bisa turun lagi sebentar, mungkin turunnya bisa ke support sekitar 700-an. Jadi tunggu aja nih kuartal 1-nya dapatnya berapa. Kalau dapatnya biasa-biasa aja atau stagnan, nggak naik banyak, ini mereka bisa drop sampai 700. Tapi kalau dapatnya misalnya offsetnya naiknya 20% lebih atau labanya naik 20% lebih, ini kemungkinan harga sahamnya bisa naik kembali ke harga 900 gitu. Tapi mereka potensi turunnya itu lebih banyak dibanding potensi naiknya. Jadi risknya lebih besar, rewardnya lebih kecil. Jadi ini hati-hati. Kenapa? Karena valuasi PVBR-nya sudah 2,9 kali. Atau dalam posisi wajar. Jadi rewardnya lebih sedikit, tapi resikonya lebih tinggi. Karena posisinya sudah segini, lebih wajar. Oke ya. Dividen ada ya. Ini kurang update. Yang update ini 1,74% di yieldnya. Nggak begitu besar. Karena nggak begitu besar, lebih baik nggak usah bagi dividen. Kenapa mereka harus bagi dividen? Karena ada nama-nama ini nih. Direksi komisaris mereka juga ingin mendapatkan keuntungan dong. Jadi mereka keputusannya bagi dividen. Oke, ini berita-berita tentang DRMA. Kalian bisa cek di kontan.co.id. Ketik aja kode sahamnya, nanti muncul semua berita mengenai DRMA. Jadi mereka targetkan pertumbuhan bisnis hingga 25% di tahun ini. Kita cari tahu kenapa. Ini berita 1 hari yang lalu loh. Kenapa mereka mau tumbuh? Kenapa mereka
optimis. Kita cari tahu. Ya. Oke, ini tentang permasalahan permintaan kuartal 4 hingga tahun 2003 ini ada data yang positif ya. Ada insentif mensyaratkan tingkat komponen dalam negeri, oke. Pertumbuhan pendapatan laba bersih sekitar 20-25% ya 2023 nih. Jadi kuartal 1 kita lihat dulu ya, apakah sesuai dengan target mereka. Kalau misalnya melebihi target itu artinya bagus, tapi kalau misalnya jatuh di bawah target mereka, misalnya hanya tumbuh 15%, berarti harap hati-hati. Oke. Menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia sepeda motor listrik. Jadi mereka kerjasama. Dan mereka juga ada akuisisi ya, perusahaan PT Trimitra, perusahaan produsen komponen mobil dan motor. Jadi ini optimis ya, karena ada dua hal. Pertama, mereka ada kerjasama, lalu yang kedua mereka akuisisi perusahaan. Oke, dengan demikian akuisisi tersebut otomatis akan meningkatkan penjualan komponen otomotif dari DRNA. Kita tunggu aja seberapa banyak pertumbuhan dari sisi omset dan laba bersih DRMA ini. Kalau benar ini bertumbuh 20% ya, kalau benar ya, sesuai dengan target mereka. Kalau benar berarti harga saham ini kemungkinan akan naik ke 900. Jadi semua kita tunggu di laporan keuangan kuartal 1 mereka. Bisa naik lagi nggak? Bisa, cuma dikit. Namun tetap resiko jatuh mereka lebih besar dibanding resiko kenaikan harga saham, dibanding keuntungan kenaikan harga saham. Jadi risknya lebih besar dibanding rewardnya untuk saham DRMA ini. Kita masuk kesimpulan, prospeknya bagaimana? Semester 2 tahun 2023 positif ya. Kan ada pabrik yang selesai, lalu kendaraan roda 3 dapat sertifikat, lalu ada stasiun pengisian ya yang sudah ada dan lain-lain. Jadi banyak sekali mereka lakukan ekspansi mereka cukup banyak di tahun ini. Jadi tahun lalu lebih tepatnya, lalu lanjut ke tahun 2023. Kedepannya ya perusahaan ini cukup positif ya. Kedepannya perusahaan cukup positif. Ya, dari produknya pun juga ini ya. Ini kendaraan roda 3-nya bisa nih bantu UMKM. Ini ada potensi pertumbuhan yang cukup besar. Karena mereka jual komponen tergantung kendaraan ya. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana mereka ya. Untuk prospek ke depannya mereka cukup positif ya. Cukup positif. Secara keuangan, nah ini yang agak resiko ya. Utang jangka pendeknya lebih besar daripada uang cash. Jadi harap hati-hati ya, resikonya tinggi. Lalu dari sisi permodalan ya, permodalan ekuitas 1:1 lah ya, 1:1 dengan liabilitas. Ini keuntungan ke investor kurang maksimal. Ini hampir 1:1 ya, kurang maksimal jadinya. Pertumbuhan kinerja omset, laba dan ekuitas belum kelihatan ya sebenarnya. Selama 10 tahun tidak ada data untuk 10 tahun, jadi belum bisa
belum bisa ya, belum bisa dikomentari. Tapi untuk jangka pendek ya, kemungkinan bertumbuh karena ada hasil ekspansi. Jangka pendeknya ada yang seperti yang tadi, kendaraan roda 3, 2 pabrik baru, dan lain-lainnya. Valuasi wajar ya, mendekati mahal. Jadi hati-hati aja. Dividen kecil ya. Lebih baik tidak usah bagi dividen. Karena uang cash sedikit. Dan utangnya banyak. Sebaiknya begitu. Like investasi untuk jangka panjang tidak dulu ya. Untuk saat ini tidak. Karena valuasi wajar mendekati mahal. Belum ada data yang cukup banyak mengenai pertumbuhan ya. Belum cukup datanya, dan dividen yield juga kecil. Jadi valuasi agak ketinggian, masih wajar sih, cuma agak ketinggian, belum ada data yang cukup. Dividen yield juga kecil. Jadi datanya masih sedikit, jadi belum bisa. Untuk jangka pendek boleh ya. Nah, kalau untuk jangka pendek boleh. Tunggu saja. Tunggu laporan keuangan kuartal ya. Kuartal 1 2023. Ditunggu aja. Kalau kemungkinan besar naik. Kemungkinan besar naik. Tapi kalau mau pasti-pasti aja boleh tunggu. Tapi kalau mau masuk duluan sebelum dipublish, boleh juga, tapi sedikit jumlahnya. Tapi aku saranin tunggu aja laporan keuangan kuartal 1-nya itu dipublish ya. Tunggu mereka publish dulu. Baru masuknya lebih aman. Kalau memang ternyata omset dan labanya naik lumayan banyak, ya masuk aja. Gitu. Oke, paling gitu aja sih. Untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang tidak, jangka pendek boleh. Karena kemungkinan besar ya. Karena kemungkinan besarnya naik. Oke, penutup, selalu ingat untuk taking profit ya. Mau jangka panjang, mau jangka pendek. Karena taking profit itu baru kita benar-benar untung. Jadi selama belum kita taking profit, itu kita belum untung. Keuntungannya pada saat kita taking profit. Jadi tentukan target masing-masing untuk jangka panjang berapa, jangka pendek berapa. Setelah mencapai target, taking profit. Kalau misalnya setelah jual terus naik lagi, ya bodo amat, yang penting sesuai target. Gitu sih. Dan itu aja analisa mengenai saham DRMA ini ya, untuk jangka panjang dan jangka pendek. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh koreksi dan tambahkan informasinya di kolom komentar. Kalau mau request saham lain juga boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.